Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar bersama SMP Negeri 1 Bangil. Selamat datang di pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Triksi Putri Ismawardani. Alamat rumah saya Gelanggang Beci Pasuruan. Nomor telepon yang bisa kalian hubungi adalah 082140128127. Alamat email saya ss3xytriksi@yahoo.co.id. Kalian bisa menghubungi Bu Triksi jika ada kesulitan tentang materi IPA. Kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi kelas 9 yaitu tentang konsep gaya magnet. Sebelum kita belajar tentang konsep gaya magnet, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang kompetensi pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Setelah kita memahami ketiga indikator tersebut, maka kita akan belajar tentang materi konsep gaya magnet mengenai definisi magnet, sifat magnet bahan, dan cara membuat magnet. Terdiri dari yang pertama kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.6 menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar keterampilan yang kalian harus penuhi diantaranya adalah 4.6 membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnet. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan pengertian magnet, membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, menjelaskan 3 cara membuat magnet menggunakan literasi digital dan numerik, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Indikator pencapaian kompetensi terdiri dari 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian magnet. 2. Siswa mampu membedakan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 3. Siswa mampu menyebutkan contoh feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 4. Siswa mampu menjelaskan 3 cara membuat magnet. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang definisi magnet. Apakah magnet itu? Apakah kalian sudah ada yang mengerti? Apakah magnet itu? Magnet merupakan logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt, ataupun campuran logam tersebut. Berdasarkan bentuknya, magnet terbagi menjadi yang pertama, magnet batang, 2. Magnet silinder, 3. Magnet U atau ladam, 4. Magnet jarum. Sifat magnet bahan. Perhatikan animasi berikut ini. Setelah kalian melihat animasi tersebut, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik? Ya, betul. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Ada beberapa bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Sehingga berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu benda feromagnetik, benda paramagnetik, benda diamagnetik. Benda feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat.
Contohnya adalah besi, baja, nikel, kobalt. 2. Benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Ketiga adalah benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya adalah emas, seng. Berikut adalah gambar sebatang magnet yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Potongan magnet kecil disebut sebagai magnet elementer. Berikut adalah gambar magnet elementer yang terdapat pada benda yang bersifat magnet. Magnet elementernya berbaris pada arah tertentu. Berbeda jika dibandingkan dengan benda yang belum bersifat magnet. Pada benda yang bukan magnet, magnet elementernya tersebar acak. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik yang terbesar. Apabila kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sebaliknya, apabila kutub yang senama didekatkan, akan terjadi gaya tolak-menolak. Materi kita yang ketiga adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet yang pertama yaitu menggosok. Cara menggosok harus searah, tidak boleh berlawanan arah. Harus terarah dan dilakukan berulang kali sampai logam tersebut menjadi magnet. Cara membuktikan bahwasannya logam tersebut menjadi magnet adalah dengan mendekatkan logam tersebut dengan potongan-potongan biji strapless. Setelah yakin logam tersebut menjadi magnet, langkah berikutnya adalah cara menentukan kutub magnet. Cara menentukan kutub magnet adalah sebagai berikut. Jika kutub magnet yang digunakan untuk menggosok adalah kutub utara, maka ujung terakhir benda yang digosok menjadi kutub selatan. Sebaliknya adalah jika kutub magnet yang digunakan untuk menggosok adalah kutub selatan, maka ujung terakhir benda yang digosok menjadi kutub utara. Sehingga pada gambar, A memiliki kutub selatan, B memiliki kutub utara. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara diinduksi. Berikut adalah proses cara membuat magnet dengan cara diinduksi. Cara menentukan kutub magnet adalah sebagai berikut. Kutub magnet batang B akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Sehingga B menjadi kutub utara dan A menjadi kutub selatan. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu dialiri arus listrik seperti pada gambar. Cara menentukan kutub magnet. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Jika dilihat dari gambar, arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga A adalah kutub selatan dan B adalah kutub utara. Kita mempelajari cara membuat magnet. Ternyata magnet itu sifat kemagnetannya juga bisa dihilangkan. Cara menghilangkan sifat kemagnetan yaitu dengan cara yang pertama pemanasan. Yang kedua dengan cara pemukulan. Yang ketiga menggosokkan bolak-balik. Yang keempat penyimpanan yang salah. Yang kelima dialiri arus bolak-balik. Keempat cara tersebut akan mengakibatkan susunan magnet elementer pada magnet akan rusak,
sehingga sifat kemagnetannya pun akan hilang. Baik anak-anak, belajar kita tentang konsep gaya magnet sudah selesai. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya langsung, baik melalui WA maupun email kepada Bu Triksi. Ada pepatah yang ingin Bu Triksi sampaikan kepada kalian, yaitu pesan dari Henry Ford. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Tentukan pilihan kalian. Kalian ingin menjadi orang lanjut usia atau menjadi pemuda? Terima kasih anak-anak atas perhatian yang kalian berikan. Semangat untuk belajar, semangat berprestasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan masa pandemi ini segera berakhir. Bu Triksi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.